وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah rahimakumullah, monggo kita lajengaken anggen kita belajar bersama tadarus Al-Qur'an ya. Sampun dumugi surat napa? Ghafir atau surat Al-Mu'min. Nah, malah ada dua nama. Dalam Al-Quran juga ada yang disebut Ghafir, tapi di dalam Al-Quran yang lain disebut Al-Mu'min. Jadi ada dua nama surat ini, ada yang diberi Ghafir. Ghafir itu dari kata ampunan Allah. Surat Al-Mu'min karena menceritakan salah satu orang yang beriman pada waktu Nabi Musa, Raja Fir'aun ya. Ayat pinten nggih? Wingi nembe diwaos nggih. Ketika Pak Manto nembe diwaos ayat pinten? Sekarang kemarin 67. Hari Senin kemarin Pak Manto ya. Terus kita nembe diwapul waos. Berarti diulang diterjemahkan ya. Diulang diterjemahkan berarti surat Al-Mu'min ayat 67 sampai 77. Laras? Nggih, mboten saged susu-susu alon-alon ndung di bulan-bulan ping 100 pe kadang-kadang urung paham kok. Wis paham kadang-kadang urung iso nglakoni. Banyak yang masih kita pelajari. Jadi kita belajar, insyaallah belajar itu ya bersama-sama, kita bersama-sama belajar. Intinya belajar itu ya ben berubah ya. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Berubah dari tidak paham menjadi paham. Berubah dari tidak bisa membaca bisa membaca. Berubah dari sikap yang dulu tidak benar menjadi sikap yang benar. Itu namanya belajar. Jadi orang belajar itu intinya harus nanti ada perubahan. Bisa perubahan pemahaman, perubahan keterampilan, bisa perubahan sikap. Niku mestine nek nang sekolah niku tiga itu. Aten belajar Al-Qur'an ya juga demikian. Yang tidak paham jadi paham, yang tidak pinter goleki surat Al-Mu'min ki ayat piro berapa, juz berapa bisa tahu keterampilan ya. Yang paling sulit itu perubahan sikap ya. Setelah membaca kemudian nanti ada perubahan tingkah laku, perubahan sikap sesuai yang menjadi petunjuk dari Al-Qur'an itu yang dinamai belajar. Sepindah malih monggo kita bersama-sama belajar tadarus Al-Qur'an. Sareng-sareng. Monggo kita waos kanthi kita awali surat Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum may yatawaffa min qablu wa litablughu ajalan musammal la'allakum ta'qilun. Huwallazi yuhyi wa yumiit fa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun. Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun min dunillah qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Dzalikum bima kuntum tafrakhuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Fasbir inna wa'dallahi haqqun fa imma nuriyan ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Shadaqallahul azim.
Allahumma rahamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, ayat 67, huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah khalaqakum, menjadikan kamu, menjadikan kita manusia, ya. Min turabin, dari tanah, dari saripati tanah, awalnya dari tanah. Nabi Adam dari tanah, ya. Tapi sebetulnya kita juga asalnya dari saripati tanah, ya. Summa min nutfah, kemudian dari tanah itu menjadi apa niku? Nutfah, setetes air mani, nutfah. Summa min alaqah, ya. Kemudian dari nutfah itu akan menjadi alaqah, segumpal daging, ya. Itu proses terjadinya kita. Itu yang menjelaskan Al-Quran. Sebelum dijelaskan dalam ilmu biologi, Al-Quran sudah menjelaskan beratus-ratus tahun yang lalu. Summa yuhrijukum tifla, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang tifla, anak bayi, ya. Summa yuhrijukum tifla, kemudian kamu dikeluarkan, dilahirkan dalam bentuk seorang bayi. Summa litablughu asuddakum, kemudian kamu dibiarkan, dipelihara, dirawat oleh kedua orang tuanya atas pertolongan Allah. Semuanya atas pertolongan Allah. Maka kalau ini pengajian la haula wala quwata illa billah itu sebetulnya intinya di situ. Ya, orang tua merawat, memelihara, tapi atas pertolongan Allah. Kalau tidak dipertolong oleh Allah, nggak bisa jadi anak yang besar, orang dewasa. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, ngerti ini tak rawat dewi, tak peni dewi. Itu semuanya pertolongan Allah. Kalau tidak dapat pertolongan Allah, tidak akan bisa sampai dewasa. Tsumma litablughu asuddakum, kemudian kamu dipelihara atau dibiarkan menjadi dewasa. Kita menjadi dewasa, remaja, dewasa. Dewasa itu ya sampai umur 40 tahun itu dewasa, ya, sudah menjadi dewasa. Dari remaja umur 15 tahun. Summa litakunu suyuha, lalu kamu menjadi tua, sampai sekarang, sampai tua, sampai umur 60, 70, 80, ila suyuha. Summa litakunu suyuha, bahkan kamu menjadi tua. Itu semuanya yang menjadikan Allah, yang memelihara Allah sebagai Rabb. Kita hanya ikhtiar, berusaha. Wa minkum may yatawaffa min qablu, wa minkum may yatawaffa min qablu, ada yang dimatikan di antara kamu itu sebelum itu. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum tua, sebelum dewasa juga ada, masih bayi juga ada. Summa wa minkum, dan di antara kamu mayyutawaffa, ada yang dimatikan min qablu, sebelumnya, ada yang masih bayi, ada yang remaja, ada yang pemuda, ada yang setengah tua, ada yang sudah sampai tua, nenek-nenek kakek sampai umur lanjut usia. Min qablu litabluhu wa litabluhu ajalam musamma,
Kami perbuat demikian itu agar kamu sampai kepada kurun waktu yang telah ditentukan. Jadi semuanya itu sudah ada ketentuan dari Allah sesuai dengan ajal yang telah ditentukan. Walitabluhu ajalam musamma. Yang demikian ada yang masih bayi, ada yang remaja, ada yang pemuda, ada yang setengah tua, STW, tapi ada yang sudah lanjut usia, LU. Itu semuanya adalah supaya kita tahu bahwa hidup ini ajali musamma, ditentukan oleh Allah. Hanya saja ketentuan itu juga berdasarkan apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita duduk di sini adalah kita membentuk takdir hari berikutnya. Allah. Wala'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir, agar kamu mengerti, agar kamu paham. Ini kok jamaah rahimakumullah, Allah memberikan penjelasan, refleksi pada diri kita sendiri bahwa kita semuanya ini dijadikan sama, ya. Tidak ada yang dibuat dari emas, tidak ada yang dibuat dari perak, tapi semuanya berasal dari turab, tanah, berproses menjadi nutfah, air yang menjijikkan, ya. Summa minnan alaqah, kemudian menjadi segumpal daging, ya. Kemudian ditiupkan ruh, maka kemudian akan menjadi makhluk hidup, dikeluarkan dalam bentuk bayi, ya. Kemudian ada yang sampai dewasa, bahkan menjadi tua. Allah mematikan pun ada yang masih bayi muda, dan ada yang lanjut usia. Semuanya adalah merupakan ajalam musamma, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kita berpikir. Semuanya itu ketentuan dari Allah, kita berusaha, berikhtiar menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya untuk beribadah kepadanya. Kita lajengaken ayat 68. Huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang yuhyi wa yumit. Yuhyi menika berarti menghidupkan. Yumit mematikan. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Yumit mati. Yuhyi Yahya, Muhyi. Muhyi napa Muhyi? Ono sing jenenge Muhyi nggih, Mbah Muhyi. Muhyi itu orang yang dihidupkan. Muhyi, orang yang diberi hidup oleh Allah. Pinter jane orang tuanya dulu memberi nama, ya. Nah, saya kira arang ini biasanya saya kira juluke jenenge pemain bola, pemain film, orang biyen itu dari Al-Qur'an. Mbah Muhyi, orang tuanya berarti pinter, orang yang diberi hidup oleh Allah. Sani gak jarang wae jeneng nganggo Al-Qur'an yang ada maknanya dan doa. Saiki ya boleh pemain bola yang hebat, pemain artis yang ngetop. Nah, ini tergeser dari budaya. Kalau ingin dipun ngendikaken Pak Wahidil Azim, ya memang benar. Nah, kalau tidak berhati-hati kepada Al-Quran, ya kita ya akan tidak terasa ternyata terjerambat dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Huwallazi yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan. Yuhyi, ya. Al-Hayyu, yang maha hidup, Allah itu yang hidup selama-lamanya. Wa yumit, dan mematikan. Ini akidah bahwa yang menghidupkan dan mematikan itu Allah, yang lain nggak bisa, ya.
Fa idza qadha amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah itu berkehendak, dia ingin hendak menetapkan sesuatu amron, suatu urusan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu cukup hanya bilang kun fayakun, maka jadilah. Maksudnya kun fayakun itu kemudian berproses, ada proses kemudian langsung jedul ngono ki mboten. Kalau Allah sudah kun fayakun ini menjadi bayi ya proses dari turab kemudian nutfah kemudian alaqah, mboten kok langsung jedul bayi metu. Ada proses yang berjalan. Ada sunatullah. Tapi semuanya itu adalah karena kun fayakun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Fa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah itu berkehendak untuk menetapkan sesuatu urusan, fa innama yaqulu lahu, Allah cukup hanya kun fayakun. Kalau Allah sudah kun fayakun, orang ini sembuh dari sakit, proses Allah ya prosesnya berobat kemudian, tapi kemudian ada proses kesembuhan. Bukan kok langsung kun fayakun langsung sehat. Jadi mistis nanti. Proses, ada usaha, ada ikhtiar, orang yang sakit pun berusaha untuk berobat. Tapi semuanya itu kun fayakun dari Allah. Kalau sudah Allah memberikan jalan kesembuhan. Bukan kok langsung kemudian langsung sembuh total, ada proses. Itu contoh ya, pengertian kun fayakun itu sesuai dengan kehendak Allah, tapi ada proses sunatullah. Alam taro ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun. Ayat 79. Apakah 69 ya? Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Tapi tidak ada orang yang membantah ayat-ayat Allah, tidak percaya, mendustakan. Makanya ketika kita dibacakan Al-Quran dianjurkan untuk memperhatikan, mendengarkan. Kemudian tidak hanya itu, meyakini, mempercayai. Kemudian mencoba untuk melaksanakan. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan? Maka kita berdoa semoga jangan sampai kita termasuk orang yang tergolong mendustakan ayat-ayat Allah, dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Yo krungu, yo ngrungokke, tapi tidak diperhatikan. Sing payake dibacake ning ora dirungokke malah omong dhewe lho. Ayat-ayat Al-Qur'an ketika dibaca didengarkan, kemudian diperhatikan, Allah menjanjikan la'alakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Rahmat itu banyak sekali wujudnya. Pemahaman juga rahmat ya. Ayat 70. Ayat 70. Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasaufa ya'lamun. Ayat 70. Yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Qur'an dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus, kelak mereka akan mengetahui. Fasaufa ya'lamun. Jadi Allah telah menurunkan rasul, kemudian menyampaikan pada rasul-rasul itu ada kitab ya. Nabi Musa kitabnya nopo? Taurat. Nabi Isa
Injil, Nabi Muhammad Al-Quran. Semuanya itu sebetulnya intinya sama, mengajak untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama. Tapi mungkin syariatnya dulu berbeda. Nah, sekarang yang kita ikuti Al-Quran, ya kita mengikuti Al-Quran. Tapi itu yakin itu dulu adalah kitab dari Allah yang semuanya intinya mengajak mentauhidkan Allah. Kok ada yang tidak mentauhidkan Allah, berarti itu ada penyelewengan, penyalahgunaan. Semua kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Rasul itu kita supaya meyakini, mempercayai itu dari Allah, dan mestinya isinya sama, mengajak untuk mentauhidkan Allah. Walaupun mungkin beda syariatnya, caranya, ibadahnya mungkin agak beda. Nah, kemudian yang kita yakini sekarang adalah kitab Al-Quran. Ini kau ingkang bagen ya. Orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telah kami utus, kelak mereka akan mengetahui. Kalau kita mendustakan nanti akan tahu pada yaumil qiyamah. Dulu kamu mendustakan ayat Al-Quran, kitab Al-Quran, tidak mempercayai Al-Quran. Ayat 71, idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Idzil aghlalu, ketika belenggu, fi a'naqihim, yang dipasangkan di leher mereka, wassalasil, dan juga rantai, yushabun, seraya mereka diseret. Itu terusannya pada fasaufa ya'lamun. Nanti kamu akan tahu di yaumil qiyamah, orang yang mendustakan kitab Al-Quran, apalagi yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, itu diancam idzil aghlalu, ketika berbelenggu, bi a'naqihim, dipasang di leher mereka, wasalasil, dan juga rantai, yushabun, seraya mereka diseret untuk dimasukkan ke neraka. Fil hamimi tsumma fit nari yusjarun. Nah, ini lebih jelas lagi ya, ayat berikutnya lebih jelas lagi. Fil jahimi, diseret ke neraka jahim, di dalam air yang sangat panas. Ke dalam air yang sangat panas, maksudnya di neraka yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Summa finnar, nar itu api ya. Kemudian dimasukkan dalam api yang sangat panas, yusjarun, mereka dibakar, diseret di dalam air yang sangat panas, air yang sangat panas dimasukkan dalam api, dibakar. Itu gambaran siksa di neraka yang disebabkan karena mendustakan kitab. Maka ini salah satu rukun iman ya. Dalam rukun iman kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Nah, kita tidak percaya atau mendustakan kitab, ya ancamannya neraka. Iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah, itu rukun iman. Salah satu dasarnya adalah menikah. Salah satu, kita percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah lewat para rasul, terutama kita umatnya Nabi Muhammad dengan kitab Al-Quran. Kalau tidak percaya, mendustakan, ancamannya diseret ke neraka jahim, yang di situ air yang mendidih panas dipindahkan ke dalam neraka yang dibakar, dalam api yang dibakar. Summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Ayat 73. Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu sekutukan?
Mana Tuhan yang dulu kamu sembah ketika di dunia? Nah, dulu nyembah apa ketika di dunia? Nanti ditanya. Yang jelas kalau mendustakan Al-Quran mesti nanti menyembahnya selain Allah. Nah, mesti musyrik. Entah menyembah apa? Menyembah dewa, menyembah setan, menyembah hawa nafsunya sendiri, bisa saja. Mana dulu yang kamu sembah? Itu akan ditanya ya. Jelasnya kalau kita tidak berpegang kepada Allah, nanti yang disembah mesti bukan selain Allah. Bisa hawa nafsunya, bisa Tuhan selain Allah, bisa setan, bisa berhala, bisa manusia yang dikultuskan, bisa saja. Tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Mana berhala-berhala, sekutu-sekutu yang dulu kamu sembah, yang kamu sekutukan kepada aku, mana? Min dunillah, ya, yang kamu sembah selain Allah bisa menolong kamu. Qalu dhallu anna balam nakun tad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillullahul kafirin. Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Ada yang kadang dulu saya nggak menyembah sesuatu, nggak menyembah apa-apa, pokoknya tidak, ateis, ya, tidak percaya pada Tuhan ya. Demikianlah Allah yang membiarkan sesat orang-orang yang kafir. Kadzalika yudhillullahul kafirin. Allah sudah membiarkan sesat orang-orang yang kafir, orang-orang yang tertutup hatinya dibiarkan sesat oleh Allah. Nanti di akhirat akan dikatakan oleh Allah demikian, ditanya oleh Allah, mana Tuhan-Tuhan kamu dulu yang kamu sembah. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi haqqi wa bima kuntum tamrahun. Ayat 75. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi. Sebabnya lupa karena saking senengnya tinggal di bumi. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Nek maksiat ki mesti bersukaria nggih. Ana sing maksiat sedih. Biasanya nek maksiat mesti bersukaria, berhuru. Nono maksiat kok sedih, orang wong gelem maksiat. Maksiat apa wae mesti bersukaria, lupa. Menika jamaah rahimakumullah, penyebabnya ternyata kadang-kadang kita terlena dengan kesukariaan. Hati-hati dengan sukaria, jangan sampai melupakan Allah. Dalam kita bersukaria, hati-hati jangan sampai lupa dengan Allah. Delok dangdut ya oleh, ning aja nganti kemudian lali. Karo istighfar, karo ingat Allah. Ini karo joget ya lali biasanya gitu. Delok dangdut karo melu joget ya biasanya ya lali. Delok wae oleh do joget ki piye kan dalam hati. Karo jangan sampai aku kemudian lupa kepada Allah. Itu juga ada. Ya boleh ya. Ini nanggap dangdut ya hati-hati. Boleh enggak? Ya boleh, sing penting le bidiane ya sing pakaiane sing syar'i. Kemudian lagune ya sing apik-apik. Ning ana kuno sing gelem ngrungokke ra. Lagune omah irama sing apik-apik kan ya boleh. Pulang Indonesia apa. Jadi tinggal isinya apa ya.
Jamaah rahimakumullah, yang penting sekali lagi ya, jangan sampai kita bersukaria kemudian melupakan Allah lah. Di situ Allah akan membiarkan kita dalam kekufuran. Kalau sudah dibiarkan nanti akan tertutup hati kita dari mengingat Allah. Dzalikum bima kuntum tafrahun, ya. Karena bersukaria, bersenang-senang fil ardi bi ghairi haq, tanpa ada dasar kebenaran, wa bima kuntum tamrahun, ya. Dan mereka bersukaria dalam kemaksiatan. Ayat berikutnya ngeri gini, udkhulu abwa jahannam khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka nanti di akhirat, bukan di sini, orang-orang yang bersukaria dalam kemaksiatan, kemudian melupakan Allah, mendustakan kitab Allah, tidak menjalankan perintah Allah, dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam dan kamu kekal di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Ini yang dinamakan apa? Kabar gembira atau peringatan? Peringatan dari Allah lewat Al-Quran, sudah diberitahu nanti di yaumil kiamah seperti itu. Itu hanya ada di dalam Al-Quran, ya. Kalau nggak baca Al-Quran nggak tahu. Udkhulu abwa jahannam khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Dulu pada ayat sebelumnya saya ingat dulu, Allah itu membiarkan sesat orang-orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Bahkan diancam oleh Allah dalam hadis, orang yang sombong itu tidak akan masuk surga walaupun hanya seberat biji sawi sombongnya. Nah, kita ingin berdoa nyuwun dumateng Allah jangan sampai terkena sifat sombong. Walaupun ini tidak mudah, ya semuanya belajar. Makanya pemahaman itu di sini, pemahaman di sini. Kemudian perubahan sikap, lah monggo kita berikhtiar. Gimana kita berusaha. Beribadah malih tidak mudah dan juga mohon petunjuk dari Allah. Sekali lagi pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah. Tanpa pertolongan Allah juga nggak bisa. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Ayat 77 nasihat, maka bersabarlah engkau Muhammad. Ini ketika dulu Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran banyak didustakan, banyak yang tidak mau mengikuti. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Al-haq, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu semuanya benar, tinggal percaya atau tidak. Sesungguhnya janji Allah itu benar, meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan. Ini Nabi Muhammad yang diberi nasihat dulu. Janji Allah pasti benar, meskipun kami perlihatkan kepada mereka sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka. Jadi sebelum Nabi Muhammad, umat-umat itu sudah ditunjukkan oleh Allah, oh ini betul. Tapi ada juga sampai Nabi Muhammad meninggal itu belum terjadi kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka. Yang dulu mendustakan dengan Nabi Muhammad itu mendustakan, ketika Nabi Muhammad meninggal mereka belum meninggal. Namun kepada kamilah mereka semuanya akan kembali. Kita semuanya hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah,
pemahaman terjemahan surat Al-Ghafir atau surat Mukmin ayat 67 sampai 77. Monggo menawi wonten pengumuman saderengipun dipun tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, saderengipun dipun tutup kula aturaken agung panuwun dumateng ingkang satur menika paring sedekah, mugi-mugi pikantuk lintu balasan saking Allah Subhanahu wa taala dados amal soleh. Amin. Monggo kita tutup kanthi berdoa bersama. Kula dherekaken doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi kullahu tikkahu wa jillahu wa alaniyatu wa sirrahu wa awalahu wa akhirahu. Allahumma inni a'udzubika minas sikoki wan nifaki wa su'il akhlaqi. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa min tahawuli afiyatik wa min fujaati nikmatik wa min jami'i sahotik wa iqobik. Nah, nika doa ingkang terjemahanipun kirang langkung mekaten, ya Allah ampunilah dosa-dosaku semua, yang kecil dan yang besar, yang terang-terangan dan yang tersembunyi, sejak dari awal sampai akhir, awal sampai kemudian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari permusuhan, dari kemunafikan, dan dari keburukan akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, dari berubahnya kesehatan darimu, dari pembalasanmu yang tiba-tiba datangnya, dan dari segala kemurkaan dan siksamu. Kira-kira terjemahanipun mekaten. Intinipun doa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun ampunten sedaya kesalahan dan dosa kita. Yang kedua dipun tebihaken saking permusuhan, kemunafikan, dan akhlak ingkang boten sae. Ingkang terakhir nyuwun dumateng Allah supados dipun paringi kesehatan saking Allah ingkang bermanfaat manggaken gesang kita kangge ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mekaten jamaah rahimakumullah, monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.